السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله تعالى بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin rahimakumullah. Pada saat hajjatul wada', di akhir-akhir disempurnakannya syariat Islam, setelah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Setelah Allah turunkan ayat dalam surat Al-Ma'idah ini yang menunjukkan Allah telah sempurnakan nikmat bagi umat ini dan Allah jadikan Islam ini sempurna, dan juga Allah telah menjadikan Islam agama yang diridhai di sisinya. Pada hari setelahnya, tanggal 10 Dzulhijjah, pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar mengatakan, "Atadruna ayyu yaumin hadza?" Tahukah kalian wahai sahabat-sahabatku hari apakah ini? Para sahabat pun berdiam. Mereka khawatir jangan sampai Rasulullah menamakannya selain dengan Yaumun Nahar. Jangan sampai Rasulullah menamakannya selain dengan hari Idul Adha. Kami pun terdiam, kata para sahabat, kecuali mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui hari apakah hari tersebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna ayyu syahrin hadza?" Tahukah kalian di bulan apakah kalian saat ini? Kami pun terdiam, kata para sahabat. Lalu kami mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Dan terakhir Rasulullah bertanya, tahukah kalian wahai sahabatku, di negeri apakah kalian sedang berada? Kami pun terdiam, kecuali mengatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah hari ini adalah hari kurban, hari Yaumun Nahr, hari yang Allah agungkan. Kemudian kalian sedang berada di bulan Muharram, Dzulhijjah, dan juga kalian sedang berada di negeri haram Makkah Al-Mukarramah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah wahai sekalian manusia, wahai kaum muslimin, sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian diharamkan sesama kalian. Sebagaimana diharamkannya hari ini, hari Idul Qurban, dimuliakannya hari tersebut. Demikian pula diharamkan dan dimuliakannya bulan Dzulhijjah. Tidak boleh ada peperangan di dalamnya. Dan sebagaimana Makkah Al-Mukarramah, Allah jadikan sebagai negeri yang haram, negeri yang muliakan, negeri yang dimuliakan, yang wajib dijaga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketahuilah, sebagaimana darah
dan harta seorang muslim haram untuk ditumpahkan, haram untuk dirampas, maka demikian pula kehormatan seorang muslim haram untuk direndahkan dan dijatuhkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, al-muslimu lil muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irdah. Seorang muslim terhadap muslim yang lain diharamkan sesama mereka darah, harta dan kehormatan mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kata beliau, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tanajashu wa la taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana. المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يظلمه كفى بالمرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم. Wahai sesama kaum muslimin, janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling bermusuhan, janganlah kalian saling melakukan hal-hal yang akan mengantarkan kepada perpecahan. Al-muslim akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Sebagaimana Allah juga berfirman dalam suratul Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya sesama orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah pertikaian di antara mereka. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pantas bagi seorang muslim untuk merendahkan saudaranya yang lain. Tidak pantas bagi seorang muslim untuk menjatuhkan kehormatan saudaranya yang lain. Kemudian kata Rasulullah, betapa besar dosa yang akan didapatkan seseorang ketika dia mencari-cari kesalahan saudaranya yang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah kehormatan seorang muslim adalah sesuatu yang sangat dijunjung tinggi di dalam syariat, sesuatu yang sangat dihormati di dalam agama ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah berikan ancaman bagi siapa saja yang mencoba mencari-cari kesalahan seorang mukmin, yang mencoba untuk membongkar aib seorang muslim yang sudah ia tutupi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sunan Abu Dawud dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala an, kata Rasulullah, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbah. Wahai sekalian orang-orang yang mengatakan kami beriman, tapi keimanan itu hanya di lisan, belum sampai ke hatinya. La taghtabul muslimin. Janganlah kalian sekali-kali menghibah kaum muslimin, menyebutkan aib-aib kaum muslimin. Wala tatabba'u auratihim. Dan jangan pula kalian mencoba untuk mencari-cari aib mereka, berusaha membongkar kesalahan-kesalahan mereka yang mungkin mereka sudah bertobat darinya, yang mungkin mereka ingin tutupi, karena tidak ada seorang pun manusia yang bisa selamat dari kesalahan. Terkadang seorang berdosa, terkadang seorang terjatuh ke dalam kesalahan, tapi ia khilaf, ia lupa hingga ia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Setiap umatku yang melakukan dosa pasti diampuni oleh Allah, kecuali satu orang, yaitu orang-orang yang terang-terangan melakukan maksiat, yang dia melakukan mujaharah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal mujaharah? Wahai Rasulullah, bagaimanakah seorang berbuat dosa secara terang-terangan itu? Apakah ia lakukan di tengah jalan? Apakah ia lakukan di tengah-tengah khalayak ramai? Ternyata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang tidak diampuni dosanya ini adalah orang yang mujahara, yaitu seorang yang ketika dia melakukan dosa di malam hari, di malam harinya ia tertidur, Allah sudah menutupi aibnya, namun keesokan harinya ia menceritakan dosa dengan bangga kepada teman-temannya. Ia membongkar kembali aib yang sudah Allah tutup rapat ini, sehingga tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Karena al-maghfirah, pengampunan, diambil dari kata mighfar, diambil dari kata penutup kepala ketika seorang mengenakan baju besi, karena mighfar ini menghalangi seorang dari melihat wajah dan melindungi wajah ini dari tusukan pedang atau panah yang akan mengenai wajahnya. Maka ketika Allah sudah menutupi kesalahan orang ini di malam hari, lalu orang tersebut membongkar kembali aibnya, maka tidak ada hajat lagi bagi Allah untuk memberikan ampunan dan menutupi aib orang ini. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghtabul muslimin. Jangan sekali-kali kalian menghibah kaum muslimin. Wala tatabba'u auratihim. Dan jangan pula kalian
mencari-cari kesalahan mereka, membongkar aib-aib mereka, karena tidak ada seorang pun yang bisa hidup di muka bumi ini tanpa aib dan kesalahan sedikit pun. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu man tatabba'a 'awrati akhihi yattabi'illahu 'awratahu wa yafdhahu walau kana fi baitihi." Siapa saja yang selalu mencari-cari aib saudaranya, membongkar kesalahan saudaranya yang ia sudah berusaha tutupi, Allah akan pastikan orang tersebut akan dibongkar seluruh aibnya, dibuka seluruh kesalahannya, dipermalukan di tengah-tengah manusia walaupun ia bersembunyi di dalam rumahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kehormatan seorang muslim adalah perkara yang sangat besar di dalam syariat ini. Maka janganlah sekali-kali kita merendahkannya. Ketahuilah, tidaklah seorang bisa melakukan ghibah terhadap kaum muslimin, melainkan dia akan menanggungnya di hari kiamat kelak. Dan ketika seorang muslim dijatuhkan kehormatannya, ketahuilah dia sedang dizalimi dan dia akan menuntut hal tersebut di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di hari-hari ini kita sedang hidup, kita sedang berada dalam kondisi seakan-akan kehormatan seorang muslim ini tidak ada lagi artinya. Baik itu dalam dunia nyata maupun dalam dunia maya. Dengan tangan-tangan, dengan jari-jari, seorang seakan-akan tidak ada harga diri seorang muslim. Baik itu seorang muslim yang rakyat jelata maupun pemerintah, pejabat, tidak ada satupun yang selamat pada hari-hari ini dari komentar buruk yang menjatuhkan kehormatannya. Ketahuilah, tidaklah seorang memasang dirinya untuk membenahi negeri ini, untuk memberikan gagasan kemana negara ini berarah, kemana negara ini melangkah dengan maju ke pilpres. Tidaklah dia menjadi calon presiden, demikian pula calon wakil presiden menjadi pembenaran untuk seorang menjatuhkan kehormatannya. Demi Allah, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban orang-orang yang menjatuhkan kaum muslimin, baik itu dia sebagai seorang pejabat, seorang rakyat jelata, maka semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah ketika seorang menjadi pejabat menjadi pembenaran untuk orang lain agar bisa menjatuhkan kehormatannya, atau seorang ingin maju pada kontestasi, ingin menjadi presiden atau wakil presiden agar bisa membenahi negara ini, memberikan gagasan terbaiknya, maka ketahuilah hal itu tidak menjadi pembenaran untuk seorang menjatuhkan kehormatan muslim, menjatuhkan kehormatan saudaranya. Yang lebih parah dari itu semua adalah ketika sesama pendukung ini hanya dikarenakan mereka beda pandangan, beda pilihan, mereka saling serang, mereka saling menjatuhkan, seakan-akan tidak ada sedikit pun dari syariat Allah Subhanahu wa taala yang tersisa di muka bumi ini tentang kehormatan seorang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمعاشر المسلمين رحمكم الله. Diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut di dunia ini? Qalu ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Wahai Rasulullah, orang yang bangkrut menurut mindset kami adalah orang yang sudah tidak memiliki barang dagangan yang ingin ia jual, dan ia juga sudah tidak memiliki modal untuk memulai kembali usahanya. Itulah yang bangkrut menurut kami, wahai Rasulullah.
kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebangkrutan seperti itu hanya akan berakhir dengan berakhirnya masa hidup seorang di dunia ini. Akan tetapi al-muflis min ummati, seorang yang bangkrut dan benar-benar bangkrut dari umatku, kata Rasulullah, man jaa yaumal qiyamati bi salatin wa sadaqatin wa siyam wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akhadha mal hadha wa daraba hadha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bangkrut di hari kiamat kelak adalah orang yang datang dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal amalan yang kita lakukan hari ini belum ada jaminan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang ini, kata Rasulullah, dia sudah membawa amalan terbaik, diterima oleh Allah, menunjukkan semasa di dunia ia ikhlas dan benar-benar bersungguh-sungguh di dalam melakukan amalan tersebut. Dia membawa pahala ini, namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubungannya dengan Allah baik, tapi semasa hidup di dunia ia merendahkan kehormatan saudaranya, ia menuduh dengan kedustaan terhadap saudaranya yang muslim, dia mengambil harta saudaranya, dia memukul saudaranya, fa ukhidha min hasanatih, maka diambil dari pahala-pahala yang sudah diterima Allah ini darinya, diberikan kepada orang-orang yang ia zalimi, orang-orang yang dahulu ia jatuhkan kehormatannya, orang-orang yang dahulu ia rendahkan. Maka pergilah pahala yang ia bawa yang sangat banyak ini. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in faniyat hasanatuhu wa lam yuqdha ma alaihi, kalau seandainya pahalanya sudah habis dan belum selesai kezalimannya ditunaikan, maka orang-orang yang dizalimi, yang dijatuhkan kehormatannya ini akan diambil dosanya satu persatu dan dibebankan kepada orang yang menzalimi tersebut. Tsumma turiha finnar, kata Rasulullah, setelah itu orang ini pun dicampakkan ke dalam neraka, wal iyadu billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jaga lisan kita, jaga jari kita, terlebih kepada orang-orang dari anak-anak terbaik bangsa ini yang mereka menginginkan kebaikan bagi negeri ini, yang mereka memberikan gagasan dan ide-ide terbaik untuk membangun negeri ini. Ketahuilah, dengan mereka maju ingin memperbaiki negeri ini tidak menjadi pembenaran bagi seorang muslim untuk menjatuhkan kehormatan mereka. Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada seorang pun yang terlepas dari kesalahan, tidak ada seorang pun yang bisa terhindar dari aib dan dosa. Suatu saat semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita pemimpin melainkan sesuai dengan kadar rakyat yang dipimpinnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khiyaru a'immatikum man tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tad'una wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Ketahuilah, sebaik-baik pemimpin di antara kalian adalah pemimpin-pemimpin yang kalian rakyat mencintai mereka dan mereka pemimpin mencintai rakyatnya. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum, yang kalian rakyat mendoakan kebaikan bagi mereka dan mereka pun mendoakan kebaikan bagi rakyatnya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa shiraru a'immatikum man tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Adapun pemimpin-pemimpin yang buruk di antara kalian adalah mereka-mereka yang kalian rakyat melaknat mereka dan mereka juga melaknat rakyatnya. Kalian benci dan murka kepada mereka, demikian pula pemimpin-pemimpin tersebut benci dan murka kepada rakyatnya. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan orang-orang zalim sebagai pemimpin bagi orang-orang zalim yang lain. Suatu saat orang-orang dari Khawarij yang selalu melakukan pemberontakan, mereka mendatangi Ali bin Abi Thalib lalu mengatakan, wahai Ali bin Abi Thalib, kenapa masa pemerintahanmu ketika engkau menjadi khalifah negeri kaum muslimin tidak tenang sebagaimana zamannya Abu Bakar dan Umar? Kenapa terjadi gejolak di mana-mana wahai Ali? Kenapa kaum muslimin saling bermusuhan sesama mereka? Tidak seperti pada zaman Abu Bakar, pada zaman Umar yang pada saat itu sangat indah dan kaum muslimin sangat senang hidup di zaman keduanya. Lalu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an,
Mereka bisa memimpin kaum muslimin dengan tenang dan damai dikarenakan rakyatnya pada saat itu adalah Utsman bin Affan dan orang-orang sepertiku dan juga sahabat yang lain. Adapun di masa kekhilafahanku, masa pemerintahanku, yang menjadi rakyat adalah seperti kalian, orang-orang yang paling pelit untuk mendoakan kebaikan kepada pemimpinnya, orang-orang yang tidak pernah mau memberikan hal yang terbaik bagi pemimpin mereka. Maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala ingin mengubah suatu negeri, memberikan pemimpin terbaik kalau seandainya mereka adalah orang-orang yang tidak pernah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah berikan jaminan untuk suatu negeri yang bertakwa kepada Allah. Di dalam surat Al-A'raf, Allah akan jadikan negeri tersebut negeri yang damai dan aman sentosa. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'." Kalau seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan jamin niscaya akan turun berkah dari langit. Kama takunu yuwalla alaikum. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sebagaimana kondisi dan keadaan kalian, demikianlah seperti itu kondisi dan keadaan pemimpin kalian. Karena pemimpin kita yang akan menjadi pemimpin di negeri ini tidak akan diambil dari planet lain atau dari galaksi lain. Mereka semua akan berasal dari kaum muslimin yang ada di negeri ini juga. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di hari-hari ini hendaknya kita menjaga lisan kita, menjaga tangan kita. Seorang mungkin condong kepada satu pemimpin atau satu calon pemimpin, yang lain condong kepada yang lain dikarenakan perbedaan sudut pandang. Demikianlah Allah menciptakan kita penuh dengan perbedaan, tapi ketahuilah perbedaan-perbedaan ini tidak menjadi justifikasi dan pembenaran untuk kita menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم في غزة. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم وكن لهم مؤيدا ونصيرا ووليا وظهيرا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم ول علينا خيارنا. اللهم ول علينا خيارنا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.